Halo, saya Tria dari Program Inklusi. Halo, saya Owens dari Bank Sinarmas. Nah, hari ini kita mau coba refleksi dari salah satu sesi di Vibrant Training 32, yaitu mengaktifasi otak kanan. Itu bagian dari proses membangkitkan creativity, di mana kita tadi pagi diminta untuk membuat sebuah lagu. Jadi kita dibagi dua kelompok. Nah, sekarang saya mau coba tanya nih sama Pak Owens, apa aja sih yang bikin proses lagu itu jadi lancar? Oke, makasih Mbak Tria. Jadi tadi kita semua itu dilibatkan jadi dalam praktek pembuatan lagu. Tujuannya supaya kita bisa belajar bagaimana melakukan fasilitasi. Nah, satu hal yang saya pelajari ketika saya ikut terlibat yang membuat proses pembuatan lagu itu jadi lancar dan mudah itu, menurut saya karena kita semua di sini sudah tahu tujuannya. Jadi kita punya dari awal itu kita punya tujuan yang sama. Jadi karena kita punya tujuan yang sama, jadi kita akan lebih mudah bergeraknya. Jadi kita akan lebih mudah bekerja sama sehingga nanti hasilnya lebih lancar dan lebih mudah. Iya. Kalau Mbak Tria, momen yang bikin connect dengan grup lagu itu apa ya kira-kira? Nah, untuknya kita pas di kelompok itu tuh kebetulan ada Mas Rian sama Mbak Tata tuh yang kayaknya udah langsung, mereka begitu pegang gitar tuh langsung keluar ya, langsung ada energinya gitu ya, langsung bisa ada nadanya, dan teman-teman tuh kayak langsung berbagi juga peran di situ. Jadi ada yang tulis lirik gitu, terus ada juga yang memastikan lirik itu juga ada kisah teman-teman di situ gitu. Jadi kayaknya itu sih yang bikin connect ya. Itu kayak udah langsung mungkin energinya tuh tersebar di kelompok. Jadi teman-teman itu ada keterikatan emosi kali ya. Iya, saya bilang betul, gitu ya. betul. Ada Energinya tuh keterikatan emosi. Jadi udah sama gitu. Jadi bisa dengan mudah connect dengan grup lagu itu ya. Ya. Mantap itu sih. Oke, terus saya ada satu lagi nih pertanyaan buat Pak Owens. Kira-kira apa sih yang bikin grup itu punya apa ya, merasa bahwa memiliki hasil gitu, hasil yang sama gitu? Saya bicara secara umum dulu nih ya. Oke. Kalau kita pengen tahu hasil atau tidak, pertama kita harus lihat dampaknya, impact-nya. Jadi dari misalnya contoh nih, tadi kita sudah dikasih praktek kerjasama dalam pembuatan lagu. Kita bisa lihat impact-nya ketika kita tadi habis nyanyi bareng gitu ya. Kan kita sudah dikasih waktu buat lagu sama-sama, mikirin lagu sama-sama, latihan sama-sama. Kemudian kita perform sama-sama. Nah, kemudian kita lihat tuh hasilnya. Dampak dari orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Dan menurut saya kita berhasil gitu. Karena kontribusinya itu terasa bagi orang-orang yang mendengarkan kita. Oh, bener, sepakat banget. Kalau saya sih lihatnya ketika grup itu punya rasa ownership ya untuk memiliki hasil yang sama tuh karena mungkin ada pengaruhnya ketika kita sudah bersama-sama dari hari pertama dan sekarang hari ketiga gitu. Jadi kayaknya sih trust itu sudah terbangun gitu di antara satu kelompok. Jadi ketika dikasih tugas, terus apapun kesulitannya kita bisa mengerjakan itu dan hasilnya kita bisa merasakan kepemilikan dari hasil itu. Iya, jadi kira-kira kalau kita boleh summarize nih, kita boleh rangkum, kira-kira 3 hal apa aja yang kita bisa dapatkan ya? Bahwa ternyata kita kayaknya bisa kreatif ya. Kreatif. Ketika di otak ini dipaksa gitu ya, ada pressure, ternyata ya tadi Mas Dani cerita bahwa adrenalin itu ada dan akhirnya kita bisa dipaksa untuk bisa lebih kreatif. Itu satu. Terus yang kedua ternyata memang energi itu pengaruh ya. Energi itu bisa akhirnya membuat kita jadi lebih kompak gitu, lebih solid. Dan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Energi itu kayaknya tadi karena kebersamaan dari masing-masing grup kelihatannya ya. Mungkin jadi kalau membuat kita menjadi berenergi, betul ya? Betul. Kalau Mas Ol mungkin yang ketiga apa? Yang ketiga itu kira-kira apa tuh? Tadi yang saya jawab pertama bahwa ketika dari awal dikasih tugas, kita semua tak mempunyai tujuan yang sama. Jadi kita tahu apa yang ingin kita capai di depan. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya yang satu jalan cepat, yang satu jalannya lambat sehingga harus diseret-seret, nggak ada. Jadi kita tadi jalan serempak.
jalan sama lambat, jalan sama cepat, sehingga hasilnya itu mantap. Gitu. Siap. Kira-kira kayaknya kalau ada Vibrant Training kita mungkin bisa ikut lagi kali ya, untuk yang sesi yang lebih advance lagi. Kita kan Vibrant Training and Batch 32 gitu ya. Iya, mungkin kita bisa ikut semoga bisa ada kesempatan untuk bisa ikut Vibrant Training berikutnya. Tinggal ikut sesi berikutnya kalau ada lagi, kita mau ikut. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.